Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Dwi Lucy Riyadona. Kali ini kita akan membahas materi biologi kelas 11 semester genap, yaitu sistem pencernaan. Kompetensi dasar pada materi kali ini adalah 3.7 dan 4.7, yaitu menganalisis hubungan antara struktur jaringan penyusun organ pada sistem pencernaan dalam kaitannya dengan nutrisi, bioproses, dan gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia, serta menyajikan laporan hasil uji zat makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu serta teknologi pengolahan pangan dan keamanan pangan. Indikator pencapaian kompetensi pada materi ini adalah menguraikan kaitan antara zat makanan dan fungsinya dalam sistem pencernaan manusia, menjelaskan organ-organ pencernaan dan fungsinya dalam sistem pencernaan manusia, menguraikan mekanisme sistem pencernaan manusia, menganalisis gangguan fungsi yang dapat terjadi pada sistem pencernaan manusia, dan menyajikan laporan hasil uji makanan yang terkandung dalam berbagai jenis bahan makanan dikaitkan dengan kebutuhan energi setiap individu. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang pertama, yaitu nutrisi makanan. Untuk memenuhi kebutuhan ATP yang terus-menerus, manusia atau hewan menelan dan mencerna nutrien, misalnya karbohidrat, protein, dan lipid untuk digunakan dalam respirasi seluler dan penyimpanan energi. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk mempelajari mengenai nutrisi makanan. Makanan yang memadai harus memenuhi 3 kebutuhan nutrisional, yaitu energi kimiawi untuk proses-proses seluler, pembangun organik untuk karbohidrat dan makromolekul yang lain, serta nutrien-nutrien esensial. Manusia memerlukan makanan untuk kelangsungan hidupnya. Fungsi lain dari makanan antara lain menyediakan materi yang dibutuhkan oleh tubuh untuk pertumbuhan dan memperbaiki jaringan yang rusak. Makanan dapat digunakan oleh tubuh setelah diubah menjadi nutrien melalui sistem pencernaan yang akan kita pelajari. Sistem pencernaan itu sendiri memiliki 3 fungsi utama. Yang pertama, memecah makanan menjadi molekul yang dapat digunakan oleh tubuh. Yang kedua, menyerap molekul-molekul tersebut ke dalam darah dan dialirkan ke seluruh tubuh. Dan ketiga, mengeluarkan sisa-sisa pencernaan dari tubuh. Pola makan yang bermasalah dapat mengakibatkan beberapa penyakit, termasuk penyakit defisiensi atau kekurangan zat gizi tertentu. Untuk mencegah hal itu, kita dianjurkan untuk makan makanan yang bergizi dan bermutu. Nilai gizi suatu makanan ditentukan berdasarkan kandungan protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, dan serat nabati. Kriteria makanan bermutu antara lain bergizi tinggi, higienis, mudah dicerna, cukup kalori, berasal dari berbagai jenis bahan makanan, dan warna, rasa, serta baunya membangkitkan selera makan. Kebutuhan energi dan jumlah makanan. Kalian bisa perhatikan diagram yang disajikan berikut. Jenis kelamin, umur, pekerjaan, berat badan, dan suhu lingkungan sangat berpengaruh terhadap jumlah makanan yang dibutuhkan seseorang. Berikut contoh variasi kebutuhan makan seseorang. Yang pertama, laki-laki membutuhkan makan lebih banyak daripada wanita. Yang kedua, anak-anak memerlukan protein yang lebih banyak untuk pertumbuhan. Yang ketiga, pekerja otot relatif memerlukan karbohidrat lebih banyak, sedangkan pekerja otak lebih banyak membutuhkan protein dalam menunya sehari-hari. Dan yang keempat, semakin besar perbedaan suhu lingkungan dengan suhu badan, semakin banyak makanan yang dibutuhkan. Zat-zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh terdiri dari karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Kekurangan salah satu atau lebih zat makanan tersebut dalam jangka waktu yang cukup lama dapat menyebabkan terjadinya gangguan dalam tubuh. Sebaliknya, kelebihan zat makanan juga tidak baik untuk kesehatan. Keadaan tubuh di mana komposisi zat makanan tidak seimbang disebut malnutrisi. Malnutrisi dapat menyebabkan cacat pada makhluk hidup. Jika dibiarkan terus-menerus, akan menyebabkan kematian.
Malnutrisi berbeda dengan kurang gizi ya, walaupun keduanya merupakan defisiensi diet. Kurang gizi merupakan akibat dari diet yang terus-menerus tidak dapat mencukupi kebutuhan energi kimiawi tubuh. Ketika seseorang mengalami kurang gizi, serangkaian peristiwa yang terjadi antara lain, tubuh menggunakan simpanan lemak dan karbohidrat. Tubuh mulai memecah protein-proteinnya sendiri untuk dijadikan bahan bakar. Ukuran otot-otot mulai berkurang dan otak bisa menjadi kekurangan protein. Jika asupan energi tetap lebih kecil daripada pengeluaran energi, hewan atau manusia pada akhirnya akan mati. Bahkan, jika seorang manusia atau seekor hewan yang sangat kekurangan gizi dapat sintas, kerusakan yang terjadi mungkin tidak dapat diperbaiki. Kurang gizi pada manusia paling sering terjadi pada saat kekeringan, perang, atau krisis lain yang memutus suplai makanan. Terkadang, kurang gizi juga terjadi dalam populasi yang memperoleh cukup makanan akibat kelainan makan. Misalnya, anoreksia nervosa menyebabkan individu, biasanya perempuan, melaparkan diri secara kompulsif. Zat-zat makanan yang sekarang kita akan bahas antara lain karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral, dan air. Baiklah, sekarang kita masuk ke zat makanan yang pertama, yaitu karbohidrat. Perhatikan ya contoh jenis-jenis makanan yang mengandung karbohidrat berikut. Karbohidrat secara struktur berfungsi sebagai sumber energi, bahan pembentuk protein dan lemak, serta menjaga keseimbangan asam dan basa di dalam tubuh. Zat ini mengandung unsur C, H, dan O. Setiap reaksi pemecahan glukosa akan menghasilkan energi dalam bentuk ATP atau adenosin trifosfat. Karbohidrat dibedakan menjadi monosakarida dan gula majemuk atau kompleks. Monosakarida atau gula sederhana merupakan gula yang tidak dapat dipecah menjadi gula yang lebih sederhana lagi. Sementara gula majemuk atau gula kompleks merupakan gula yang dapat dipecah menjadi gula tunggal atau monosakarida, di mana gula majemuk dibedakan menjadi disakarida dan polisakarida. Disakarida berarti mengandung 2 monosakarida, sementara polisakarida mengandung lebih dari 2 monosakarida. Uji karbohidrat dilakukan menggunakan larutan Lugol, di mana larutan ini untuk menguji keberadaan amilum pada makanan yang merupakan contoh dari polisakarida. Sedangkan untuk pengujian gula dapat menggunakan larutan Fehling A dan B ataupun regen Benedict. Berikut ini pembagian dari karbohidrat. Yang pertama, monosakarida. Contohnya adalah glukosa, fruktosa, dan galaktosa. Glukosa terdapat pada gula darah, fruktosa terdapat pada buah dan madu, galaktosa terdapat pada susu. Disakarida yang artinya mengandung 2 monosakarida terbagi menjadi laktosa, sukrosa, dan maltosa. Laktosa mengandung glukosa dan galaktosa, sukrosa mengandung glukosa dan fruktosa, sementara maltosa mengandung 2 gugus glukosa. Laktosa biasanya terdapat pada susu, sukrosa terdapat pada tebu dan buah bit, maltosa terdapat pada biji-bijian maupun kecambah. Untuk polisakarida mengandung banyak monosakarida. Contohnya adalah zat pati, zat tepung atau amilum, dan glikogen. Untuk zat pati atau amilum biasanya terdapat pada beras maupun umbi-umbian, dan glikogen terdapat pada otot maupun pada hati. Baiklah, kita masuk ke zat makanan yang kedua, yaitu protein. Coba perhatikan zat-zat makanan yang mengandung protein berikut. Secara struktur, protein tersusun dari unsur-unsur C, H, O, dan N, serta kadang-kadang juga mengandung unsur P dan S. Satu molekul protein tersusun dari beberapa asam amino. Terdapat 20 macam asam amino. 8 di antaranya disebut asam amino esensial yang harus didatangkan dari luar tubuh melalui makanan, yaitu isoleusin, leusin, lisin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin.
Untuk membuat protein diperlukan 20 asam amino. Setengahnya bisa disintesis sendiri oleh tubuh kita asal makanan yang kita asup mencakup nitrogen organik. Asam amino lainnya harus diperoleh dari makanan dalam bentuk jadi. Sekitar 8 asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Bahkan untuk bayi membutuhkan 9 asam amino esensial, yaitu histidin. Protein dapat kita peroleh dari beberapa makanan. Protein itu sendiri dibedakan menjadi protein hewani dan protein nabati. Protein-protein hewani diperoleh dari produk-produk makanan berbahan dasar hewan seperti daging, ayam, ikan, telur, dan keju. Protein hewani memiliki nutrisi yang lengkap, artinya ia menyediakan semua asam amino esensial dalam proporsi yang layak. Sementara protein nabati diperoleh dari produk-produk makanan berupa sayuran atau buah. Protein nabati bersifat tidak lengkap karena kekurangan satu atau lebih asam amino esensial. Contohnya adalah jagung, di mana jagung kekurangan asam amino triptofan dan lisin. Sementara kacang merah kekurangan asam amino metionin. Oleh karena itu, diet vegetarian harus mencakup kombinasi produk-produk nabati sehingga memenuhi kelengkapan asam amino esensial yang dibutuhkan oleh tubuh. Larutan untuk menguji keberadaan protein pada makanan adalah biuret atau regen millionase. Baik, sekarang kita masuk ke zat makanan yang ketiga, yaitu lemak. Kalian bisa perhatikan beberapa contoh makanan yang mengandung lemak baik maupun lemak jahat. Berdasarkan strukturnya, lemak tersusun dari unsur-unsur C, H, dan O. Lemak merupakan sumber energi yang menyediakan kalori terbanyak bagi tubuh. Selain itu, lemak juga berfungsi sebagai pelarut vitamin A, D, E, dan K, dan zat lainnya. Membangun bagian tubuh sebagai alas, organ atau bantalan, serta pelindung tubuh dari suhu rendah. Lemak dibedakan menjadi 3, yaitu lemak sederhana, lemak dan minyak, lemak campuran, fosfolipid dan lipoprotein, serta lemak asli, asam lemak dan sterol. Lemak juga dibedakan berdasarkan tingkat kejenuhannya. Ada asam lemak jenuh dan asam lemak tak jenuh. Untuk asam lemak jenuh bersifat padat dalam suhu kamar. Asam lemak ini banyak terdapat pada lemak hewan seperti mentega dan gajih, dan asam lemak ini juga dapat meningkatkan kolesterol yang dapat memberi masalah pada jantung dan pembuluh darah. Sementara asam lemak tak jenuh banyak terdapat pada lemak nabati dan biasanya berbentuk cair. Asam lemak ini dinamakan asam lemak esensial, di mana tidak dapat dibuat oleh hewan dan merupakan asam lemak yang mengandung satu atau lebih ikatan ganda. Contoh asam lemak esensial, misalnya manusia membutuhkan asam linoleat untuk membuat fosfolipid membran. Asam lemak esensial biasanya diperoleh dari biji-bijian, padi-padian, dan sayur-sayuran. Oleh karena manusia sering mengkonsumsi makanan tersebut, maka defisiensi lemak jarang terjadi. Untuk mengetahui keberadaan lemak pada suatu makanan, kita dapat menggunakan kertas minyak. Baiklah, kita masuk ke zat makanan yang keempat, yaitu vitamin. Perhatikan beberapa sumber vitamin pada gambar berikut. Vitamin merupakan molekul-molekul organik dengan fungsi yang beraneka ragam, diperlukan dalam diet dengan jumlah yang sangat kecil. Vitamin berfungsi sebagai regulator atau pengatur. Zat ini juga berperan penting terhadap pertumbuhan, pemeliharaan kesehatan, dan reproduksi. Kekurangan vitamin dapat menderita avitaminosis. Untuk manusia, kita membutuhkan 13 vitamin esensial, di mana kebutuhannya berkisar 0,01 sampai 100 mg per hari. Vitamin-vitamin yang larut dalam air antara lain vitamin B kompleks yang berfungsi sebagai koenzim dan vitamin C yang berfungsi untuk membuat jaringan ikat. Vitamin-vitamin tersebut antara lain vitamin B1 tiamin, vitamin B2 riboflavin,
vitamin B3, niacin, vitamin B5, asam pantotenat, vitamin B6, piridoksin, vitamin B9, asam folat, vitamin B12, vitamin biotin, vitamin C atau asam askorbat. Vitamin-vitamin yang larut dalam lemak antara lain vitamin A atau retinol yang berperan dalam pigmen penglihatan. Berikutnya ada vitamin D yang membantu dalam absorpsi kalsium dan pembentukan tulang. Kebutuhan vitamin D bervariasi karena kita dapat menyintesis vitamin ini dari molekul-molekul lain ketika terpapar sinar matahari. Berikutnya ada vitamin E atau tokoferol dan vitamin K atau phylloquinone untuk penggumpalan darah. Overdosis sedang dari vitamin-vitamin yang larut dalam air mungkin tidak berbahaya sebab kelebihan vitamin-vitamin ini akan diekskresi dalam urin. Namun, kelebihan vitamin-vitamin yang larut dalam lemak akan ditumpuk dalam lemak tubuh sehingga konsumsi berlebihan bisa mengakibatkan akumulasi senyawa-senyawa tersebut dalam kadar toksik. Jenis-jenis vitamin berikut fungsi, contoh sumber, dan akibat avitaminosisnya dapat kamu lihat pada tabel berikut. Baiklah, sekarang kita masuk ke zat makanan yang kelima, yaitu mineral. Perhatikan beberapa contoh produk yang mengandung mineral berikut. Mineral merupakan nutrien-nutrien anorganik yang menjadi komponen vital bagi tubuh. Mineral penting untuk pembentukan hormon, tulang, gigi, dan darah. Kekurangan mineral dapat mengakibatkan defisiensi. Beberapa mineral diperlukan lebih dari 200 mg per hari, antara lain 1. Kalsium, yang kedua fosfor, ketiga sulfur, keempat kalium, kelima klorin, keenam natrium, dan ketujuh magnesium. Menelan beberapa mineral dalam jumlah besar dapat mengacaukan keseimbangan homeostatik tubuh dan menimbulkan efek-efek samping yang beracun, misalnya kerusakan hati akibat kelebihan besi, atau kelebihan garam atau natrium klorida tidak bersifat toksik, namun dapat menyebabkan tekanan darah tinggi. Jenis-jenis mineral berikut fungsi, contoh sumber, dan gejala-gejala defisiensi disajikan pada tabel berikut. Baiklah, sekarang kita akan masuk ke zat makanan yang terakhir, yaitu air. Air sangat esensial untuk kelangsungan hidup suatu makhluk hidup. Fungsi air antara lain mengangkut nutrisi ke berbagai jaringan, mengangkut sisa-sisa metabolisme dari jaringan keluar tubuh, dan sebagai media berbagai reaksi kimia dalam tubuh. Baiklah, karena kita sudah selesai membahas mengenai zat-zat makanan, kita akan mulai membahas mengenai BMI atau Body Mass Index dan kalori harian tubuh. Body Mass Index atau indeks massa tubuh adalah angka yang menjadi penilaian standar untuk menentukan apakah berat badan kamu tergolong normal, kurang, berlebih, atau obesitas. Cara menghitung BMI yaitu berat badan dalam kilogram dibagi tinggi badan yang dikuadratkan dalam meter. Untuk mempermudah kalian menghitung BMI, saya sajikan link kalkulator BMI berat badan ideal yang dapat kamu gunakan. Nah, setelah kamu mengetahui BMI masing-masing, kamu juga harus tahu kebutuhan kalori harian kamu. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kebutuhan kalori, antara lain jenis kelamin, usia, tinggi badan, berat badan, tingkat aktivitas, metabolisme tubuh, atau sedang hamil maupun menyusui. Cara menghitung kebutuhan kalori harian antara lain berat dalam kilogram dikalikan 0,9 untuk wanita dan 1 untuk pria. Selanjutnya dikalikan dengan 24 dan dikalikan dengan faktor ramping. Sampai di sini kalian sudah mendapatkan BMR atau basal metabolic rate yang merupakan kebutuhan kalori yang
dibutuhkan oleh tubuh kita pada saat sedang tidak melakukan aktivitas atau pada saat bersantai. Setelah itu, baru kalian kalikan dengan tingkat aktivitas. Rubriknya sendiri sudah saya berikan di Google Classroom masing-masing. Sampai di sini, kalian dapat mengetahui kebutuhan kalori harian pada saat kalian beraktivitas sehari-hari di rumah. Berkaitan dengan nutrisi makanan, terdapat regulasi homeostatik bahan bakar seluler. Yang pertama ada sumber energi. Oksidasi 1 gram lemak akan membebaskan 9 kalori, sementara oksidasi 1 gram karbohidrat atau protein akan membebaskan 4 kalori. Berikutnya, dalam tubuh kita terdapat cadangan energi utama, yaitu di sel-sel hati dan otot. Kelebihan energi tersebut disimpan dalam bentuk glikogen. Jika ada sedikit kalori yang diperoleh daripada yang digunakan, maka glikogen dioksidasi. Cadangan energi kedua terdapat dalam sel-sel adiposa atau lemak. Kelebihan kalori disimpan sebagai lemak. Ketika lebih banyak energi yang dibutuhkan daripada yang diperoleh dari makanan, tubuh manusia menggunakan glikogen hati terlebih dahulu, kemudian menarik energi dari glikogen otot dan lemak. Regulasi homeostatik bahan bakar seluler disajikan pada gambar berikut. Homeostasis diperoleh ketika kadar glukosa darah berkisar di 90 mg per 100 ml darah. Ketika terjadi stimulus atau rangsangan di mana kadar gula darah turun di bawah titik setelannya, maka pankreas untuk nomor 1 menyekresikan hormon glukagon ke dalam darah. Selanjutnya, di gambar nomor 2, glukagon akan mendorong pemecahan glikogen di dalam hati dan pelepasan glukosa ke dalam darah, sehingga meningkatkan kadar glukosa darah untuk mencapai homeostasis. Begitu juga pada nomor 3, ketika terjadi rangsangan atau stimulus, kadar gula darah naik setelah makan. Pankreas akan menyekresikan hormon insulin ke dalam darah. Selanjutnya, pada gambar nomor 4 dan 5, insulin meningkatkan transport glukosa ke dalam sel-sel tubuh dan merangsang sel-sel hati dan otot untuk menyimpan glukosa sebagai glikogen. Akibatnya, kadar gula pun menurun dan terjadi homeostasis. Nutrisi makanan pastinya berkaitan dengan nafsu makan, sehingga terdapat beberapa hormon peregulasi nafsu makan dalam tubuh kita. Hormon-hormon ini disekresikan oleh berbagai macam organ dan jaringan dan mencapai otak melalui aliran darah. Hormon-hormon ini bekerja pada wilayah otak yang mengendalikan pusat rasa kenyang yang terdapat di hipotalamus, menghasilkan impuls-impuls saraf yang membuat kita merasa lapar atau kenyang. Hormon yang pertama adalah grelin, disekresikan oleh dinding lambung, merupakan salah satu sinyal yang memicu rasa lapar. Hormon yang kedua yaitu inkretin atau hormon peptid YY, disekresikan oleh usus halus setelah makan, bekerja sebagai penekan nafsu makan yang melawan stimulan nafsu makan grelin. Peningkatan kadar gula darah setelah makan merangsang pankreas untuk menyekresikan insulin. Insulin disekresikan oleh pankreas juga dapat menekan nafsu makan dengan bekerja pada otak. Insulin mengatur peningkatan kadar gula darah setelah makan dengan mengubahnya menjadi glukagon hati dan glukagon otot. Ada juga hormon leptin yang dihasilkan oleh jaringan adiposa atau lemak. Kadarnya naik ketika lemak tubuh meningkat, sehingga memberi petunjuk pada otak untuk menekan nafsu makan. Kehilangan lemak akan menurunkan kadar leptin, sehingga memberi sinyal pada otak untuk meningkatkan nafsu makan. Sebagian besar orang yang obesitas memiliki kadar leptin yang secara abnormal tinggi, yang entah bagaimana gagal memicu respon dari pusat rasa kenyang otak. Baiklah, setelah mengetahui regulasi homeostatik bahan bakar seluler serta hormon pengendali nafsu makan, sekarang kita akan masuk ke 4 tahapan pengolahan makanan. 4 pengolahan makanan tersebut mencakup yang pertama ingesti, yaitu tindakan makan. Makanan ditelan dalam banyak bentuk cair maupun padat. Yang kedua yaitu digesti atau pencernaan. Makanan dipecah menjadi molekul-molekul yang cukup kecil untuk diabsorpsi oleh tubuh.
digesti dibedakan menjadi dua, digesti mekanis melalui pengunyahan pada gigi dan digesti kimia menggunakan enzim. Selanjutnya, tahap yang ketiga yaitu absorpsi, menyerap molekul kecil seperti asam amino dan gula. Dan yang terakhir adalah eliminasi, material-material yang tak tercerna dikeluarkan dari sistem digesti atau pencernaan. 4 tahapan pengolahan makanan berkaitan dengan sistem pencernaan yang mencakup organ-organ maupun kelenjar pencernaan. Materi tersebut ada pada bagian 2 sistem pencernaan yang akan kita pelajari pada pertemuan selanjutnya. Jadi, materi pada pertemuan ini sudah selesai. Terima kasih kepada anak-anak ibu yang sudah menyimak materi ini dengan baik. Semoga apa yang sudah kita pelajari dapat bermanfaat. Sampai bertemu insya Allah pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.